Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Zulia Alam Karuna Putri dan teman saya Ida Khairani ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah kami kerjakan yang berjudul Lembar Kerja Siswa. Jadi sebelum saya membahas apa itu lembar kerja siswa, saya ingin memberitahukan tujuan dari pembelajaran IPA ini. Dalam standar isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006 disebutkan bahwa mata pelajaran IPA atau di SD dan MI itu bertujuan untuk memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA dan lingkungan, teknologi, dan juga masyarakat. Dan juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar dan juga meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Dan yang keenam itu meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajaran IPA bertujuan untuk menyelidiki alam sekitar melalui proses IPA dalam memecahkan masalah serta menanamkan sifat positif, dan dapat mengetahui bahwa hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pengertian LKS itu sendiri, yaitu LKS atau kepanjangan dari lembar kerja siswa adalah materi ajar yang dikemas sedemikian rupa agar siswa dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. Kalau misalkan pengertian LKS menurut para ahli itu ada misalkan kayak menurut Badjo, yaitu lembar kerja yang berisi informasi dan perintah atau instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan sesuatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Atau juga menurut ahli hidayah yang menjelaskan bahwa LKS itu merupakan stimulus atau bimbingan guru dalam pembelajaran yang akan disajikan secara tertulis. Dalam penulisannya itu bisa diperhatikan kriteria media grafiknya sebagai visual. Jadi ada banyak juga pengertian LKS dari para ahli. Dari definisi dikemukakan para ahli itu dapat disimpulkan bahwa lembar kerja siswa itu merupakan materi ajar yang dikemas sedemikian rupa yang berisi materi, tugas, pernyataan yang diberikan kepada siswa dengan stimulus yang efisien dan efektif. Untuk tujuan dan manfaat LKS ini sendiri yaitu kalau misalkan tujuannya itu LKS ini bisa membantu siswa untuk menemukan suatu konsep LKS, mengetengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang bersifat konkret, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Dan juga LKS ini membantu siswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan terhadap konsep yang telah ditemukan. Dan juga LKS ini berfungsi sebagai penuntun belajar. LKS bisa berisi pernyataan atau isian dan jawaban ada di dalam buku. Siswa akan dapat mengerjakan LKS tersebut jika membaca buku. Dan juga LKS ini berfungsi sebagai penguat. LKS juga berfungsi sebagai praktikum. Dari tujuan dan manfaat yang didefinisikan oleh para ahli disimpulkan tujuan dibuatnya lembar kerja siswa ini atau lembar kegiatan siswa ini adalah untuk dapat membantu guru dalam mengarahkan siswanya dalam menentukan konsep-konsep melalui aktivitas sendiri atau dalam kelompok kerja. Selain itu, LKS juga bermanfaat untuk digunakan sebagai pengembangan keterampilan proses, pengembangan sikap ilmiah, serta membangkitkan minat siswa terhadap mata pelajaran
tersebut. Jadi meningkatkan keingintahuan siswa terhadap alam. Pada hakikatnya, LKS juga memudahkan guru untuk melihat keberhasilan siswa dan pencapaian siswa dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk poin-poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ida Khairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Khairani dari kelompok 6 ingin melanjutkan pembahasan makalah kami yang dimana saya akan membahas tentang unsur dan langkah membuat LKS. Unsur-unsur LKS sebagai bahan ajar LKS lebih sederhana daripada modul, namun lebih kompleks daripada buku. Bahan ajar LKS terdiri dari 6 unsur utama meliputi judul, petunjuk belajar, kompetisi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Sedangkan jika dilihat dari formatnya, LKS membuat paling tidak 8 unsur, yaitu judul, kompetisi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Langkah-langkah membuat LKS yang dimana melakukan analisis kurikulum, menyusun peta kebutuhan LKS, menentukan judul-judul LKS, dan penulisan LKS. Kelebihan dan kekurangan LKS. Kelebihan LKS ataupun kelebihan dari lembar kerja siswa. Jadi LKS itu adalah lembar kerja siswa ya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu menunjukkan siswa lebih aktif karena harus mengerjakan LKS, menuntut siswa lebih untuk mencapai kompetensi dasar yang diinginkan. Kemudian situasi siswa lebih dekoratif sehingga dapat menimbulkan gairah belajar siswa. Dan kemudian melatih dan mengembangkan cara belajar siswa untuk dapat bekerja mandiri. Kemudian guru dapat mengetahui sejauh mana pencapaian siswa dalam suatu pokok bahasan melalui LKS yang diperiksa oleh guru. Kemudian kelemahan dari lembar kerja siswa ini ataupun LKS ini yaitu membutuhkan waktu yang relatif banyak dalam mempersiapkannya. Terus siswa yang kurang akan ketinggalan oleh temannya yang lebih giat belajar, sehingga untuk mengurangi ketinggalan siswa yang kurang dengan siswa yang lebih, maka dalam pembagian kelompok kerja diusahakan adanya pemerataan siswa yang pandai pada setiap kerja ataupun kelompok. Kemudian guru yang kurang relatif dalam membuat LKS akan mengalami kesulitan, sehingga untuk menghindari hal demikian maka guru perlu membuat pelatihan khusus dari Dinas Pendidikan Nasional sebelum membuat LKS yang nantinya akan digunakan di sekolah. Untuk contoh LKS terutama untuk pembelajaran IPA SD, kalian bisa lihat di makalah kami. Di situ ada contoh LKS IPA dan SD dari materi, jenis kegiatannya, evaluasinya, dan kemudian evaluasi keduanya sampai ketiga, dan kemudian kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari pemakalah ini, IPA merupakan konsep pembelajaran alam yang mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi. Lembar kerja siswa LKS adalah lembar kerja yang berisikan informasi, perintah atau instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja praktik atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam buku Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif mengungkapkan bahwa LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar kertas berisi materi, ringkasan dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.
Tujuan penyusunan LKS menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan, melatih kemandirian belajar peserta didik, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.